akan ada, tetapi belum belum menunjukkan wujudnya pada saat itu. Tetapi kalau kita telusuri dari semua penjelasan yang tadi, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang antikristus itu adalah mereka gitu. Kenapa? Karena memang sampai saat ini pun yang mereka pertentangkan sekali itu ya Kristus dengan Bapa. Jadi sudah sangat jelas bahwa siapakah antikristus itu. Makanya ketika tadi Bapak menyinggung masalah Paus dan mereka, kan ketika ada yang mengatakan bahwa Paus itu antikristus, maka tidak akan mungkin. Kenapa? Karena memang Paus itu masih mengakui bahwa Kristus adalah anak tunggal Bapa. Jadi ketika kita bisa mengerti ini, bahwa kita bisa, karena belakangan kan sering dipertanyakan siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu menurut Yesus katanya. Dan mereka memframingnya bahwa si penyesat itu adalah Paulus karena mengaku bertemu dengan Yesus gitu. Nah, itu yang saya dapatkan, bahwa mereka memframing sendiri karena memang tidak menyadari bahwa mereka sendiri yang memang tidak mau, tidak sanggup, bahkan tidak bisa untuk menerima bahwa Allah itu mengutus firman-Nya untuk jadi manusia, dan itu yang mereka memang sangat tidak bisa untuk mereka terima gitu. Dan ketika kita belajar dari pengajaran malam ini, sangat jelas bahwa dari penjabaran Pak Injil, dari pengungkapan semua bahkan tahun-tahunnya, dijelaskan dengan jelas bahwa memang sangat tegas siapa antikristus itu dan siapa antek-anteknya itu gitu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ke Pak Injil langsung. Kalau saya sih saya screenshot semua tadi, jadi besok akan saya cetak di itu, di fotokopi. Iya sama Bu, saya screenshot aja. Susah Soalnya tulis-tulisnya. Iya. saya coba tadi mencatat ada sampai berapa lembar ini, wah nggak keikutan pikirku. Jadi ada banyak aku ketinggalan awalnya itu. Setelah setengah jalan baru ku screenshot. Terlambat atau tak aku mikirinnya. Tak,
Salam semuanya, saya Bu Endang nih. Tadi saya hampir stres loh, saya lupa dengan nama Tator, saya lupa dengan Injil TV. Pikirku, waduh siapa sih? Ya kami akan pertemuan jam 8. Tapi apa nama akunnya? Tiba-tiba blank, lupa. Padahal beberapa menit sebelumnya sudah ada notifikasi dari akun Pak Injil TV ya. Aku lihat. Lah, kok bisa lenyap gitu? Ku cari-cari di ituku, gak ngerti aku. Sampai tiba waktunya udah jam 7:59 belum kutemukan juga. Akhirnya kubukalah satu persatu apa nama-nama yang ada di akunku itu semua. Ku cariin satu-satu. Tak tahu ada satu itu entah apalah judulnya itu main pencet aja aku. Tak tahu masuk di Tator 25. Oh puji Tuhan aku nyampe di sini pikirku. Stres aku tadi. Ini udah kupasang nih di tembok ini. Tator 25. Iya. udah kutulis ini. Saking itulah pikunku itu. Aduh Tuhan, pikirku. Ampunilah dosaku, kenapa masih muda udah pikun begini. Gimana kalau nanti umurku 100 tahun atau 150 tahun? Apa yang akan aku ingat, pikirku. Bingung aku. Raraku ini itu juga nggak ingat sama sekali, lupa, blank total. Tak satu pun kuingat nama-nama akun yang ada di grup ini, di akun Tator ini. Tator pun tak kuingat sama sekali. Wih, udah jam 7:59 loh, blank. Hampir menangis aku tadi. Aduh, gimana ini Tuhan? Orang aku benar-benar pengen banget ke sana tadi udah ada notifikasi. Kenapa tiba-tiba juga blank? Mencarinya aku nggak ketemu gitu. Bukannya kalau sudah di-follow, dia akan notifikasinya keluar, Bu. Iya, udah kulihat notifikasi itu. Justru lupa seketika. Kulihat notifikasi yang tersedia di apa ini kan di handphone ini juga nggak kutemukan notifikasi dari TikTok. Semua notifikasi dari itu, dari film-film dunia. Ya, puji Tuhan aku ketemu Tato Riri tadi itu aja. Iya, itu Vanessa Riamanda. Silakan langsung aja kan Ibu Vanessa ada di atas. Buka mikrofonnya, Bu, kalau mau bertanya. Mas, Oh, suaranya suaranya kenapa begitu? Terputus-putus, Ibu. Sinyalnya Ibu kayaknya kurang betul deh, Bu. Mungkin turun dulu sebentar. Ada pertanyaan Pak dari Arek Batu New Yorker. Apakah ajaran RT6 datang atau ada hubungannya dengan Arius? Udah pasti itu semua menjurus ke RT6. Udah jelas kok tadi tulisannya. Kok itu yang dibikin si bapak itu tadi semuanya. Jadi begini teman-teman, bahwa ajaran Arius itu
Itu kan salah satu yang ditentang ya oleh para rasul ya, gitu. Nah, sedangkan ketika siapa ini? Siapa sih namanya? Aduh, saudara sepupu dari Khadijah gitu ya, Warokah bin Nofal ya. Ya, Binokal, Warokah, Jadi Binokal. mereka itu adalah pengikut dari ajaran Kristen Nestorian gitu loh. Ya, pengikut ajaran dari Nestorian gitu. Jadi Arius dengan Nestorian kan berbeda. Tetapi kalau kita lihat tadi teman-teman bahwa ada dua bentuk. Sekali lagi ada dua bentuk dari antikristus itu gitu loh. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah banyak antikristus. Dari mana munculnya? Ya dari kekristenan gitu loh. Dari ajaran dari tengah-tengah kita, dari antara kita tadi disebutkan oleh Yohanes ya. Kita coba lihat ya. Itu ya. Jadi seorang antikristus dan banyak antikristus. Jadi ada dua macam ini. Sekali lagi ini ada dua macam ini ya. Kadang-kadang justru orang Islam menuduh orang Kristen adalah antikristus. Sekali lagi, kadang-kadang orang Islam menuduh orang Kristen adalah antikristus. Alasannya kenapa? Karena mereka bilang begini teman-teman, ya. Yang mengakui Yesus itu Tuhan siapa? Kan yang mengakui Yesus Tuhan kan orang Kristen. Sedangkan kami mengakui Yesus itu manusia. Jadi berdasarkan ayat ini mereka berpikir bahwa orang Kristen adalah antikristus gitu loh teman-teman. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa ada dua ya, sekali lagi saya ulangi, ada dua macam ya. Satu yang banyak berasal dari antara kita, kata firman Tuhan tadi ya, berasal dari antara kita gitu. Ya, ini dia. Berasal dari antara kita. Ya. Jadi banyak nih mereka, kata ini bentuknya jamak nih, jamak mereka gitu. Dari antara kita. Ini dari antara dari kekristenan gitu loh. Ya. Nah, siapa mereka yang dari kekristenan ini yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia? Ini seperti J.O., seperti Wanes ya, seperti bidat-bidat doketisme ketika ini ditulis ya. Itu Rasul Yohanes itu melawan bidat-bidat itu gitu loh. Ya. Yakni mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ya. Nah, apakah orang Kristen mengaku bahwa Yesus adalah manusia? Iya. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah manusia, percaya. Gitu loh. Ya, jadi bedakan dengan Tuhan. Tuhan itu gelar. Sedangkan manusia itu adalah esensi, hakikat, kodrat gitu loh. Ya. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak mengakui ya bahwa Yesus itu manusia. Yang tidak mengakui itu bidat. Gitu loh. Ya. Kita percaya bahwa yang disalibkan itu adalah manusia. Itu makanya oleh Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah taat ya, bahkan telah taat sampai mati di atas kayu salib. Gitu loh. Dan di dalam 1 Petrus 3:18 juga jelas dikatakan di sana bahwa Yesus itu telah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi tidak ada orang Kristen yang menolak itu. Ya, orang Kristen percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen itu antikristus, ya nggak benar. Tetapi ada, sekali lagi, ada di tengah-tengah kekristenan, ada antikristus. Siapa? Yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah bidat, gitu loh. Dan mereka itu penyesat. Nah, itu yang pertama tadi teman-teman, ya. Lalu bentuk yang kedua adalah seorang antikristus. Ini si pendusta. Siapa dia tadi teman-teman? Saya sudah jelaskan tadi sama kita ya. Dia yang
ini si antikristus ini adalah dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Ya. Dia yang satu orang ini, yang seorang. Ya, bukan mereka, bukan yang banyak, tapi dia yang seorang. Ya, ini menyangkal Bapa maupun anak, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 2 ayat 11 dikatakan di sana, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Bahwa gelar kemesiasan itu yang diberikan kepadanya adalah Tuhan gitu loh. Sebagai penguasa, sebagai pemilik gitu. Ya, sebagai pemimpin. Gitu. Nah, Anda kan yang bukan Kristen menolak itu gitu loh. Ya, makanya Juma itu ya kena jebak dia sama si apa kan? Si RK ya. Untuk mengakui bahwa yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Kristus gitu loh, ya. Iya. Gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi ada dua bentuk ya. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat pertanyaan Anda tadi apakah ada kaitannya ya? Sedikit ada kaitannya dari sana, tetapi perhatikan teman-teman bahwa yang diikuti oleh Warokal bin Noval itu adalah Nestorian gitu loh. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Rara. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan. Terus ada pertanyaan yang kedua, Pak Injil dari Vanessa Riamanda. Saya menurut kitab Wahyu saya lupa persisnya di pasal dan ayat berapa. Nanti sosok antikris mampu melakukan mujizat besar. Berarti nanti sosok yang muncul dari mereka itu bisa bermujizat juga. Itu aja pertanyaannya, Bu. Jadi menurut kitab Wahyu bahwa nanti sosok antikris mampu melakukan mujizat besar, berarti sosok yang muncul dari mereka itu bisa bermujizat gitu loh Pak. Ya, betul, betul. Jadi seorang itu nanti dia adalah seorang pemimpin, seorang yang berkarisma, seorang yang mampu memberi pengaruh besar gitu ya, seorang pemimpin pemerintahan, juga dia adalah seorang pemimpin militer, ya, sosoknya itu, pribadinya itu. Tetapi kalau kita melihat tadi bahwa roh ya, mereka ini pengikutnya itu adalah roh gitu loh. Roh antikristus, semangat untuk menentang Kristus gitu. Tetapi ada satu pribadi yang menjadi pemimpinnya nanti. Itulah seorang antikristus. Dan kita sudah tahu gambaran yang diberikan oleh Alkitab dari mana ia berasal. Gitu. Coba kita lihat ya. Di dalam bukan Yohanes, tapi Daniel ya. Di Daniel pasal 8, kemarin kita sudah sempat bahas ya tentang Alexander Agung ya. Daniel 8 di ayat yang ke-19 kita mulai ya, 19. Oke. Jadi kita lihat dulu dari mana datangnya si antikristus itu ya. Kita lihat teman-teman. Ya. Atau dari atas saya baca lebih awal gitu ya, supaya lebih ini. Gitu ya. Saya mau bantu baca Pak. Oke, sudah dapat nih, udah dapat. Oke, baik. Kemarin kita sudah sempat baca ya ini sebagian teman-teman ya. Kemudian kudengar ayat 13, kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus ini itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kemarin kita sudah menemukan ini teman-teman ya, bagi yang mengikuti, ini tepat 333 sebelum Masehi. Dan tepat pada tahun itu ya, itu Raja Alexander Agung dari Yunani itu menyerang Persia, Raja Darius III ya, dan mengalahkannya di sana, di Issus ya. Jadi kemudian dari sejak saat itu maka penaklukan kepada kekaisaran Persia itu berada di bawah kekuasaan
kekaisaran Yunani, yaitu Alexander Agung. Ya. Nah, berikutnya teman-teman, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buat orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh terkelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman, ya, mengenai akhir masa, ya. Jadi apa yang dilihat itu bukan saja terjadi di 333 sebelum Masehi, tetapi itu merupakan sesuatu yang akan jauh ke depan, ya, sampai di akhir masa. Ayat 18, sementara ia berbicara dan aku jatuh pingsanlah aku terkelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepada kamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Ayat 20, domba jantan yang kau lihat itu dan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Perhatikan teman-teman ya, bahwa di sini adalah raja negeri Yunani. Ayat 22, dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan, perhatikan teman-teman ayat 23, dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, di sini teman-teman ya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Ya, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Jadi perhatikan teman-teman, dia yang wajah menipu ini teman-teman ya, nih ya, yang tak disangka-sangka itu ya, yang dengan muka garang yang pandai menipu ini, kemudian ya, dia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan ya, bahkan dia akan juga membinasakan umat orang kudus. Ya, dia akan berhasil membinasakan ya umat orang kudus gitu. Berarti ya, ini akan terjadi tribulasi ini. Kita akan menghadapinya teman-teman. Ya, ini orang kudus ini adalah umat Tuhan, gitu ya. Dan oleh karena penipuannya dikatakan bahwa dia akan berhasil. Dan menariknya teman-teman, ya, dia juga ya yang si pembinasa keji tadi teman-teman ya, dia akan bangkit melawan raja segala raja. Siapa raja segala raja nih teman-teman? Kristus. Kristus. Ya. Akan tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Nah, teman-teman, Anda tentu ingat ya, ketika mimpi dari Raja Nebukadnezar tentang patung. Pernah baca? Iya. Di pasal berapa itu teman-teman? Di pasal 2 ya? Iya, pasal 2. Ya, kita lihat ya. Di pasal 2. Bahwa di situ dia bermimpi. Saya tidak baca seluruhnya teman-teman, tetapi kita lihat di ayat yang ke dari ayat ayat 34 ini ya. Ini dia. Ya, nih, ayat 32. Jawaban yang diberikan oleh Daniel ya, ayat 32. Kita lihat teman-teman. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat.
Nah, sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ini hampir mirip dengan Daniel pasal 8 tadi, teman-teman. Tanpa perbuatan tangan manusia, lalu kemudian dia binasa itu ya. Nah, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat. Itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi dan tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Jadi ketika Nebukadnezar ya bertanya tentang bukan hanya arti mimpi, tetapi apa mimpinya, teman-teman. Lalu kemudian hal itu dibukakan rahasia itu kepada Daniel, di mana Daniel bisa memberitahukan Nebukadnezar apa mimpinya. Nah, berikutnya teman-teman, apa maknanya? Kita lihat teman-teman. Ya. Kita lihat. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Yang dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di bumi dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala dari emas itu. Jadi emas itu adalah Babel. Ya, kepala. Ya, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang, yang kurang besar loh. Ini, ya, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yaitu yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi kerajaan ketiga, kedua dan ketiga. Lalu yang keempat, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan, yang menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang meluluhlantakkan. Maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Nah, perhatikan teman-teman, kalau dari banyak penafsiran para teolog dari mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar mengatakan bahwa ada 4 bagian. Ya, dengan adanya 4 kerajaan. Di mana kepala itu tadi adalah yang terbuat dari emas, itu adalah Babel. Lalu kemudian kedua lengan, yaitu yang terbuat dari perak, yaitu Media dan Persia, ya, dada dan lengan gitu ya. Lalu kemudian bagian tengah perut, yaitu Yunani gitu ya. Dan bagian yang keempat, kerajaan yang keempat ini adalah Romawi. Lalu mereka kemudian mengatakan bahwa sampai di situ. Sehingga inilah yang menjadi dasar bagi banyak penafsiran yang menunjukkan bahwa antikristus akan berasal dari sana, dari Vatikan, ya, dari Romawi, gitu teman-teman, ya. Nah, tetapi saya melihat ini bukan 4 bagian, teman-teman, tapi saya melihat ada 5 bagian. Ini pengamatan saya, teman-teman. Kita lihat, ya. Di sini dibedakan bahwa kakinya, sekali lagi, pahanya ya, sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan. Kalau kita lihat tadi di atas teman-teman ya, kita lihat ya, ini, ya ini, sedang pahanya dari besi. Ini, pahanya dari besi. Ini yang kerajaan keempat yang dikatakan yaitu dari besi. Ya. Ini teman-teman. Ya, kakinya dari besi, pahanya dari besi. Kita lihat. Ya. Kita lihat kerajaan yang keempat, nih ya. Di ayat yang ke-40. Nih, sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Itu tadi bagian paha, teman-teman. Ya, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tapi kita lihat teman-teman, ada bagian yang kelima sepertinya ya. Nih, kita lihat teman-teman ya. Bagian yang kelima, yaitu dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Kira-kira ini maksudnya apa? Sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat penjelasan yang diberikan di sini ayat yang 41. Dan seperti Tuhan kulihat, ya 41 ya teman-teman ya.
Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, yang berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat besi itu bercampur, perhatikan teman-teman, bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Berarti ada dua bagian di kerajaan ini. Ya, tidak seperti kerajaan yang besi tadi, teman-teman. Jadi ada 5 bagian kalau saya melihatnya, teman-teman. Ya. Ayat 43, seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kita tahu, kerajaan yang terakhir yang akan datang adalah kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman. Kerajaan yang dari kaki yang bercampur besi dan tanah liat ini, maksudnya apa, teman-teman? Ya, seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, ayat 43. Nah, menarik, teman-teman. Menarik untuk kita telusuri bersama. Kalau kita lihat ya, kita lihat di Daniel, kita lihat dari interlinear ya. Daniel, sebentar ya, mohon bersabar teman-teman. Daniel pasal 4, pasal 2 ayat 43 ya. Kita lihat teman-teman ya. Nah, tadi di sana dikatakan itu bercampur ya, ini ya, iron as you saw iron ya, mix with clay ceramic. Perhatikan teman-teman, kata bercampur apa itu teman-teman? Mix. Kata bercampur ini teman-teman, apa ini? Mix. Me'arab. Ini bahasa Ibraninya me'arab nih. Kira-kira teman-teman mengerti nggak ya maksudnya ya? Bahwa kerajaan yang terakhir sebelum datangnya kerajaan Allah yang akan membinasakan seluruhnya itu, kerajaan itu adalah kerajaan yang bercampur oleh perkawinan. Me'arab, nih me'arab teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, di Arab itu, di Timur Tengah hanya ada 2 teman-teman. Kalau bukan Yahudi ya Arab. Betul tidak teman-teman? Iya. Hanya ada 2 itu. Ya. Nah, pertanyaannya ketika dulu teman-teman ya, di zaman para nabi, perhatikan teman-teman. Di zaman para nabi, mulai dari zaman Abraham lah ya, kita lihat ya. Di sana di Timur Tengah itu ada bangsa-bangsa di luar dari mana? Dari Dari Israel. Ada Edom, ada Amon, ada macam-macam. Ya, ada macam-macam. Tapi sekarang teman-teman coba kita perhatikan ya. Ya, hanya ada dua yang ada di Timur Tengah sekarang. Kalau bukan Yahudi, Israel, dan yang lainnya adalah Arab. Coba kita lihat keturunan Abraham. Abraham itu punya anak dari Hagar, namanya Ismail. Lalu kemudian dia punya anak dari Sarah, yaitu Ishak. Ya, kita lihat teman-teman ya. Lalu kemudian ada keturunannya dari Keturah. Ya, ada keturunan dari Keturah. Lalu kemudian ada keturunan dari Lot, 2 bangsa, yaitu Amon dan itu bangsa Yordan sekarang ya. Ya, Amon dan Moab ya. Gitu teman-teman ya, itu. Nah, lalu kemudian itu dari situ saja ya. Lalu kemudian teman-teman ya, Ishak itu punya 2 anak, yaitu Yakub dan Esau. Ya. Yakub itu kemudian menurunkan 12 suku Israel. Itulah bangsa Israel.
Nah, teman-teman, semuanya yang lain kemudian apa? Jadi bangsa Arab. Ini kenyataan sekarang, teman-teman. Kita melihatnya kenyataan sekarang. Gitu. Jadi jelas kalau saya melihat, teman-teman, bahwa antikristus itu akan datang dari sini. Sekali lagi, dari sini, teman-teman. Ya. Nah, kepada pertanyaan dari Ibu apa tadi ya? Ibu Vanessa ya. Ibu Vanessa. Jadi kalau kita melihat tadi di dalam Daniel pasal 8 tadi, teman-teman, itu berasal dari bangsa Yunani yang kemudian menjadi pecah gitu ya, menjadi pecah, teman-teman ya. Kalau kita melihat istilahnya di dalam Daniel pasal 4 Daniel pasal 8 itu adalah Yawan. Yawan itu Yunani. Ya. Jadi dari bekas kekaisaran Yunani. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman, ya. Dari mana sih datangnya antikristus itu? Kita lihat ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal ke-13. Ya. Ini tadi yang disebutkan tadi oleh Ibu Vanessa ya. Ya. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan demikian. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Perhatikan ini, teman-teman, ya. Ya, waduh, kenapa pasal 12 dia? Kita lihat di sini bahwa binatang yang keluar dari dalam laut itu yang dilihat oleh Yohanes itu serupa dan macan tutul, yang kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu ular ya, ular tua itu, teman-teman ya, yaitu Satan ya. Itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi ada 3 yang diberikan oleh naga itu bagi binatang yang keluar dari apa itu. Yang pertama adalah kekuatannya, taktanya dan kekuasaannya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman, taktanya. Di mana takhta naga ini? Di manakah takhta naga ini? Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 2, teman-teman, ya, kita lihat Wahyu pasal 2. Ya, kita lihat di Wahyu pasal 2. Di jemaat Pergamus kita lihat ya, di ayat yang ke-12 dikatakan, kita lihat mulai ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Nih, jadi kalau kita melihat bahwa tadi dia memberikan kekuatan, memberikan kuasa, dan memberikan dia apalagi tadi takhta, gitu ya, takhta. Jadi di sini memberitahukan kita di mana takhta iblis itu, yaitu di tempat di mana jemaat Pergamus ini ada. Nih, teman-teman, jemaat Pergamus, ya. Pertanyaannya di mana Pergamus ini sekarang? Ya, kalau kita melihat, teman-teman, ya, Pergamus ini adalah salah satu jemaat di Asia Kecil, ya. Istilah Asia Kecil, Asia Minor, ya, yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ini, teman-teman, ya, itu zaman dulu. Tetapi sekarang, ya, Asia Kecil itu yang merupakan salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi pada waktu itu, kemudian ditaklukkan oleh Ottoman, ya, ditaklukkan oleh Ottoman. Lalu kemudian diubah namanya, yang tadinya namanya adalah Bizantium, ya, lalu kemudian diubah menjadi Turki, ya, yang tadinya ibu kotanya adalah Konstantinopel, ya, karena raja Romawi yang memimpin adalah Konstantin, ya, Kaisar Konstantin, lalu kemudian diubah menjadi Istanbul, ya. Jadi salah satu daerah Turki itu, ya, ini Pergamus ini, teman-teman, di mana lokasi ke-7 jemaat ini berada.
Ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihatnya dari mana munculnya nanti, teman-teman, ya. Kita tidak tahu siapa orangnya. Sekali lagi, kita tidak tahu siapa orangnya. Tapi petunjuk-petunjuk Alkitab yang begitu nyata menunjukkan kepada kita dari mana akan datang. Ya, sekali lagi, ya, kalau kita lihat fakta,